Warga Kota Medan, Sumatera Utara berkumpul di Taman Warna-Warni Martubung untuk menonton pertandingan final Piala Dunia 2026. Meski sempat diguyur hujan, namun warga tetap antusias. Kemeriahan kian terasa saat Spanyol berhasil mencetak gol di menit ke-106. Tak hanya warga, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga menikmati momen menonton pertandingan sepak bola antara Spanyol melawan Argentina. Menkom Digi juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa perhelatan sepak bola dunia memberikan pelajaran tentang sportivitas, perjuangan, dan kegembiraan dalam persatuan. Mari kita belajar dari perhelatan sepak bola dunia ini. Mari kita belajar sportivitas, arti kata perjuangan, dan bahwa di antara semua pertandingan yang paling penting adalah kegembiraan, keriaan, dan rasa persatuan. Di Jakarta, warga juga memenuhi sejumlah lokasi untuk menggelar nonton bareng, di antaranya di lapangan Banteng dan kantor TVRI. Meski pertandingan dimulai dini hari dan hari Senin pagi harus berangkat bekerja, namun para pecinta sepak bola seakan tak mau melewatkan momen akbar 4 tahun sekali ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang pemirsa, Menteri Sekretaris Negara akan segera merampungkan proses penunjukan Jampitsus yang baru mengganti Febri Adriansyah. Sementara itu, ribuan calon manajer Koperasi Merah Putih mulai ikuti pelatihan. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, pimpinan DPR menggelar rapat bersama pemerintah membahas anggaran penyeberangan kapal perintis. Rapat tersebut untuk mencari solusi terhadap masalah kebutuhan anggaran penyeberangan perintis. Rapat langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan dihadiri Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Mensesnek Prasetyo Hadi beserta jajaran Direksi BUMN Sektor Transportasi. Dalam rapat ini, pemerintah dan DPR menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional penyeberangan kapal perintis yang selama ini terkendala pembiayaan. Tambahan anggaran tersebut sekitar 139 miliar rupiah untuk PT ASDP Indonesia Ferry dan sekitar 70 miliar rupiah untuk PT Pelni guna memastikan konektivitas dan pelayanan transportasi masyarakat di wilayah terpencil. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa dicecar pimpinan Komisi 11 DPR saat rapat kerja terkait penempatan saldo anggaran lebih di bank-bank himbara. DPR menyebut penempatan kelebihan dana himbara harus atas persetujuan DPR. Terpsi, ya, silakan. Klarifikasi aja Pak Menteri mengenai SAL tadi. 2015 penempatannya berapa ya Pak? Penempatan SAL di bank himbara? Sekitar 200 triliun, Pak. 2026? 2026, yang terakhir katanya 200. Terus saya 200, saya tambah kemarin ketika ada goncang-goncang itu, saya bilang 200. Kan saya waktu ditanya itu, waktu mengembalikan itu, uang pemerintah di BI itu kebanyak, soalnya ada banyak. Uang di BI itu ada hampir 600, saya pikir kebanyakan. Jadi saya taruh 400 di sistem, 200 yang dulu diperpanjang sampai akhir tahun, 100 kita lihat setiap 3 bulan, 100 kita pakai keluar masuk untuk memastikan di sistem cukup uangnya. Pertanyaan saya tahun 2026 berapa Pak SAL yang dipakai?
Ada yang dipakai, Pak. Nggak Cuma ada. dipindahin aja. Iya, dipindahinnya berapa? 100, Pak. Menurut Bapak perlu persetujuan DPR atau tidak? Udah, Pak. Karena itu hanya manajemen cash aja, Pak. Nggak ada yang Nanti- dipakai sama sekali Nanti uangnya. kita lihat di Undang-Undang APBN 2026, Pak Suah. SAL selain di mana-mana, kalau ada penempatan, kan harus persetujuan DPR. Nanti dilihat aja di undang-undangnya. Kalau Nanti kita pelajari. 2025 memang tidak, Pak Menteri. Tapi 2026 harus dengan persetujuan DPR. Oke, Pak. Kami belajar. Pemirsa, usai jadi tersangka korupsi, mantan Jampitsus Febri Adriansyah hingga kini masih berkeliaran. Ahli hukum pidana mendesak penyidik segera menahan Febri karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibunuh di jeruji besi. Namun, tidak dengan karibnya Febri Adriansyah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, ex-Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu, tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri. Itu artinya kooperatif. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukan seperti sekarang ini, ya atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Dan, karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Dan Polda proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami Pak Idon langsung ditahan. Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Adriansyah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo akan segera terbitkan Kepres terkait Kuntadi yang akan menggantikan Febri Adriansyah sebagai Jampitsus. Pemerintah targetkan proses administrasi rampung pekan ini. Kuntadi yang akan menjadi Jampitsus itu sudah Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan. Ya, sebelumnya Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Mensesnek mengungkapkan bahwa sosok calon Jampitsus adalah Kuntadi yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Usai Jampitsusnya jadi tersangka kasus mega korupsi, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Hal itu dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, di mana surat tersebut telah diserahkan Jaksa Agung pada hari Selasa kemarin. Mensesnek juga mengungkapkan bahwa sosok pengganti Febri Adriansyah sebagai Jampitsus adalah Kuntadi. Per kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk
mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior di Korps Adiaksa, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada Januari 1970. Sejumlah posisi strategis pernah diemban Kuntadi. Tahun 2018, Kuntadi pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahun 2022, ia dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Tahun 2024, Kuntadi dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan kemudian dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tahun 2025, Presiden Prabowo menunjuk Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Mensesnek juga menambahkan mekanisme tim penilaian akhir mengenai usulan Jampitsus baru bisa dirampungkan pekan ini. Pemerintah akan memprioritaskan proses penilaian itu sehingga bisa segera diumumkan ke masyarakat melalui keputusan Presiden. Pemirsa, Kementerian Koperasi resmi memulai program pelatihan dan sertifikasi bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Para calon manajer Kopdes akan menjalani pelatihan selama 13 hari. Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengelola Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Salah satunya melalui pelatihan dan sertifikasi bagi para calon manajer koperasi yang dibuka langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Cimahi, Jawa Barat. Pelatihan ini merupakan tahapan lanjutan usai para peserta mengikuti pendidikan karakter dan bela negara yang difasilitasi Kementerian Pertahanan. Adapun sebanyak 60% calon manajer Kopdes berjenis kelamin perempuan. Dan sekarang kita sudah mulai pelatihan-pelatihan tentang keuangan, manajemen, tentang koperasi, tapi juga pengetahuan mereka tentang soft skill, pengetahuan tentang bagaimana berkomunikasi, melakukan interaksi sosial, baik kepada masyarakat desa, kepala desa, kemudian juga dengan pengawas, pengurus, dan apalagi ditambahkan tadi oleh materinya Pak Ari Ginanjar, mereka tahu kemampuan secara personal. Para calon manajer Kopdes Merah Putih akan menjalani pelatihan selama 13 hari. Pelatihan mencakup tata kelola koperasi, manajemen keuangan, digitalisasi, kewirausahaan, kepemimpinan, hingga penguatan karakter. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, ratusan relawan yang bergabung dalam Sinergi Peduli Bangsa menerima pembekalan dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Pembekalan penanggulangan bencana kepada para relawan Sinergi Peduli Bangsa atau SIGAP diikuti 200 orang selama 3 hari. Para relawan SIGAP diberikan keahlian dalam penanggulangan bencana oleh para ahli. Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Muhaimin Iskandar atau Caimin, di BNPB Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, Indonesia negara kepulauan yang rawan terjadi bencana. Oleh karena itu, para relawan harus memiliki keahlian dalam penanganan warga terdampak. Tidak mudah relawan yang tidak memiliki keterampilan ketika menghadapi bencana. Keterbatasan semua aparatur kita membutuhkan sikap
masyarakat yang partisipatoris. Artinya apa? Ketika terjadi bencana, masyarakat secara tangguh menanggulangi. Makanya ada salam tangguh ya Bu ya. Siap, salam salam tangguh itu Siap. menjadi bagian dari masyarakat memiliki ketangguhan menanggulangi bencana. Caimin menambahkan kepada masyarakat Indonesia saat musim El Nino kemarau panjang agar sigap menjaga ketahanan pangan, kesediaan air dengan memelihara sejumlah irigasi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahit Supriyatna, iNews melaporkan.